Gejala learning loss telah nampak terlihat selama 1 tahun lebih peserta didik kita belajar dari rumah. Hal ini tentu akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan pendidikan kita. Bagaimana dan seperti apa pencegahan untuk learning loss untuk bisa kita minimalisir? Saksikan penjelasan di video berikut ini. Learning loss merupakan situasi di mana terjadi penurunan terhadap kompetensi belajar peserta didik. Penurunan ini terjadi baik pengetahuan dan keterampilan itu disebabkan karena adanya situasi pembelajaran yang dialihkan akibat COVID pandemi ini dari pembelajaran tatap muka yang kemudian dilanjutkan dengan belajar dari rumah. Situasi learning loss ini tentu tidak kita inginkan berdampak buruk terhadap generasi pendidikan kita. Oleh karena itu, sebagai pemerhati pendidikan tentu kita harus berupaya maksimal untuk bisa mengurangi atau bahkan mengembalikan minat belajar peserta didik kita akibat adanya learning loss yang terjadi selama masa pandemi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak adanya learning loss yang terjadi pada peserta didik kita adalah sekolah harus bisa mengembangkan kapasitas siswa dan juga kapasitas guru sehingga mampu mengoptimalkan proses pembelajaran yang tentu saja salah satu tawaran untuk pembelajaran yang dilakukan adalah dengan menggunakan blended learning. Penggunaan blended learning ini sudah kita jelaskan di video sebelumnya, menjadi salah satu alternatif yang bisa ditempuh oleh satuan pendidikan dalam rangka mengembangkan kapasitas siswa dan juga kapasitas guru untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pembelajaran yang dilakukan ini bukan hanya pada pemahaman konten. Ya, jadi ini harus diperbaiki pada proses pembelajaran kita, bahwa guru di dalam melakukan kegiatan tatap muka terbatas nanti tidak hanya terbatas pada bagaimana memahamkan konten kepada peserta didik, tetapi juga lebih kepada bagaimana pembelajaran itu bisa lebih bermakna. Peserta didik bisa lebih memahami seperti apa makna-makna pembelajaran yang disajikan oleh guru, atau yang dikenal dengan pembelajaran yang mendalam atau deep learning. Nah, di dalam pembelajaran yang mendalam ini atau deep learning ini memastikan bahwa peserta didik ini memperoleh manfaat yang banyak, manfaat yang besar dengan mempelajari satu situasi yang kemudian mampu memanfaatkan apa yang dipelajari itu pada situasi yang baru atau yang disebut dengan transformational learning. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, melalui kegiatan transformational learning ini diharapkan pembelajaran yang disajikan itu bisa lebih mendalam. Yang kedua juga bisa lebih bermanfaat atau dirasakan manfaatnya oleh peserta didik. Nah, melalui kegiatan pembelajaran transformational learning dengan deep learning tadi, maka siswa ini akan memperoleh keahlian yang lebih banyak, keahlian atau disiplin keilmuan yang melampaui dan sekedar bukan hanya hafal atau paham dengan fakta dan prosedur, tetapi lebih tinggi lagi bisa masuk pada level menganalisis, mengsintesis, mengevaluasi, bahkan di level tertinggi yaitu mampu mengkreativiti. Nah, di dalam pembelajaran ini untuk meminimalisir efek dari learning loss, maka diharapkan pengetahuan yang disajikan ini memiliki signifikansi yang berbeda dengan tradisi lama, yang bukan hanya pada mencekoki peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya dangkal, tapi lebih dari itu juga harus memastikan bahwa apa yang dipelajari ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, upaya untuk mencegah learning loss ini dapat dilakukan dengan memasukkan unsur teknologi dan informasi. Jadi sajian pembelajaran kita ini untuk meminimalisir dampak dari adanya learning loss ini
Salah satu upayanya adalah mengcombine atau mengkolaborasi pembelajaran yang disajikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi, juga dengan melakukan penataan ulang. Ya, jadi kurikulum kita, kurikulum 2013 ini harus ditata ulang sehingga kurikulum tersebut bisa lebih selaras dengan keterampilan abad 21 yang menjadi kebutuhan pembelajar kita dalam rangka untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila. Upaya lain yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk meminimalisir dampak adanya learning loss ini, nanti di kegiatan tatap muka terbatas yang Bapak Ibu akan lakukan, hendaknya Bapak Ibu memulai dengan melakukan asesmen diagnostik, melakukan deteksi dini terhadap seberapa jauh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tahapan awal yang Bapak Ibu harus lakukan adalah mengembangkan instrumen asesmen diagnostik dalam rangka melakukan deteksi dini untuk mengidentifikasi seperti apa kemampuan pembelajaran yang dimiliki oleh peserta didik. Hasil dari diagnostik asesmen yang dilakukan ini kemudian menjadi dasar bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan bahan ajar untuk pembelajaran individu yang akan diberikan kepada peserta didik. Selain itu, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, hal lain yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari learning loss ini adalah dengan melakukan pembelajaran tambahan atau yang kita sebut dengan program mengejar ketertinggalan, PMK. Program mengejar ketertinggalan ini dimaksudkan untuk upaya pembanding atau misalnya dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan pengayaan atau kegiatan remedial yang diberikan kepada peserta didik yang mengalami ketertinggalan pembelajaran itu. Nah, desain-desain yang bisa dilakukan ini bisa dalam bentuk menyiapkan lembar-lembar kerja atau bahan-bahan ajar dalam bentuk modul dan sebagainya yang dimaksudkan untuk peserta didik ini bisa kembali memahami pengetahuan prasyarat yang akan menjadi bekal untuk mempelajari kompetensi-kompetensi berikutnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu dua hal yang saya kira juga sangat penting untuk Bapak Ibu siapkan dalam rangka mendekatkan kesenjangan yang terjadi akibat pembelajaran di masa pandemi selama belajar dari rumah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan sajian sederhana ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.